Sebagian besar orang berpikir bahwa Amerika Serikat dan Cina adalah dua negara yang sangat berpengaruh dari segi geopolitiknya. Tapi ternyata ada satu negara kecil yang diapit oleh tiga benua yang menarik perhatian hampir setengah negara di dunia. Ya, negara yang aku maksud di sini adalah Israel. Lalu bagaimana kondisi Israel jika dilihat dari letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Kenapa negara ini memiliki daya tarik bagi banyak orang? Bagaimana bisa negara sekecil ini bisa menjadi perhatian dunia? Nah, meskipun jawabannya sangat kompleks, aku akan berusaha menjelaskan mengenai negara ini seobjektif mungkin. Dan mari kita mulai membahasnya dari geopolitiknya terlebih dahulu. Israel terletak di Timur Tengah dan dikelilingi oleh Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina dengan Laut Mediterania hingga ke bagian baratnya, dan pantai kecil di sepanjang Teluk Akaba di bagian selatannya yang terhubung dengan Laut Merah. Negara ini terbagi dalam 6 distrik yang disebut dengan Mechozot, serta distrik tengah yang mereka klaim tapi tidak diakui secara internasional, yaitu kota Yerusalem, yang merupakan tempat suci bagi tiga agama Ibrahamisme, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Tidak ada yang mengakui bagian wilayah ini sebagai ibu kota Israel kecuali Rusia. Rusia hanya mengakui bagian barat yang menjadi ibu kota Israel. Sementara itu, Rusia juga mengakui Yerusalem bagian timur sebagai ibu kota Palestina, sebagaimana keinginan Palestina selama ini. Kedua wilayah yang ditandai ini dikenal dengan tepi barat, di mana orang Israel menyebutnya Yudea dan Samaria. Lalu yang ini adalah jalur Gaza. Bagi orang Israel, kedua wilayah ini merupakan wilayah sengketa. Sementara menurut PBB, Israel menduduki wilayah yang tidak diakui sebagai wilayahnya karena termasuk sebagai wilayah Palestina atau setidaknya merupakan bagian dari Palestina. Kedua wilayah tersebut dikuasai oleh dua otoritas Palestina, dengan tepi barat yang dikuasai oleh Fatah dan jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Meski Ramallah dianggap sebagai ibu kota bagi otoritas Palestina di tepi barat, tapi kota Yerusalem dianggap sebagai ibu kota resmi bagi kedua wilayah. Namun kemudian permasalahan terjadi ketika Israel mulai membangun dinding pemisah dan pos pemeriksaan yang dibangun hingga ke ujung tepi barat. Wilayah ini kemudian menjadi wilayah genjatan senjata atau garis hijau yang didirikan sesaat setelah modernisasi Israel. Meski terlihat seperti pembagian wilayah, secara teknis garis hijau ini bukanlah perbatasan sebuah negara yang awalnya dibuat sebagai wilayah genjatan senjata. Dan dari sinilah segala sesuatunya mulai menjadi kacau. Israel sendiri sebelumnya punya banyak konflik setelah mereka menyatakan kemerdekaan pada 1948. Salah satu sejarah paling penting yang terjadi di wilayah Palestina adalah Perang 6 Hari atau Perang Arab Israel yang terjadi pada tanggal 5-10 Juni 1967. Pertempuran ini melibatkan Israel melawan 3 negara Arab, yakni Mesir, Suriah, dan Yordania. Konflik Israel dengan negara-negara Arab semakin panas, terlebih kala itu masih dalam situasi perang dingin antara Uni Soviet melawan Amerika Serikat, yang dimana Uni Soviet mendukung Mesir, sementara Amerika ada di belakang Israel. Dalam konflik tersebut, Israel menarik perhatian dunia karena memenangkan pertempuran dan berhasil mencaplok hampir sebagian wilayah musuh, termasuk semenanjung Sinai dan dataran tinggi Golan yang perbatasannya diawasi oleh pasukan pengawas PBB bersama Suriah. Sejarah kekalahan Arab atas Israel mengubah wajah geopolitik Timur Tengah selamanya.
Saat semua orang berpikir apa yang harus diperbuat dengan wilayah baru mereka, apakah harus dikembalikan secara damai atau dibagikan? Israel justru malah pindah ke tepi barat karena mereka menganggap garis hijau sudah tidak berlaku lagi. Tapi pada akhirnya mereka mengembalikan semenanjung Sinai kepada Mesir secara damai dengan kesepakatan yang ditandatangani Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin di Gedung Putih pada 26 Maret 1979. Kemudian Israel bersedia menarik mundur pasukannya dari semenanjung Sinai. Dan Mesir juga bersedia menarik mundur pasukannya dari zona demilitarisasi. Mengizinkan kapal-kapal dagang Israel melintasi terusan Suez, serta mengakui Selat Tiran dan Teluk Aqaba sebagai perairan internasional. Selain mengakhiri perang antara kedua negara, kesepakatan damai ini juga membuat Mesir menjadi salah satu negara Arab yang mengakui Israel sebagai negara. Perjanjian ini mengundang kontroversi. Negara-negara Arab, terutama orang Palestina, mengutuknya dan menganggap perjanjian ini sebagai pengkhianatan. Yasser Arafat menyatakan, biarkan mereka menandatangani apa yang mereka suka. Kedamaian palsu tidak akan berlangsung. Di sisi lain, perjanjian ini membuat Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin mendapat hadiah Nobel perdamaian. Namun, Anwar Sadat menjadi tidak populer di negara-negara Arab dan negaranya sendiri. Ketidakpopulerannya terus berkembang hingga berujung pada pembunuhan Anwar Sadat pada 6 Oktober 1981 dalam parade militer tahunan. Seiring waktu berjalan, sudah ada lebih dari 100.000 orang Israel yang bermukim di tepi barat. Setelah terdapat banyak pemukiman warga Israel di tepi barat, wilayah yang dihuni orang-orang Palestina malah terbagi lagi menjadi 3 bagian yang diputuskan berdasarkan perjanjian damai Oslo pada tahun 90-an. Wilayah tersebut dibagi menjadi wilayah A, B, dan C. Wilayah A mengambil 18% wilayah tepi barat dengan populasi terbesar yang dikuasai oleh otoritas Palestina. Lalu, wilayah B berisi 22% wilayah yang dikuasai Palestina, tapi di bawah kendali keamanan Israel. Sedangkan wilayah C, 60% wilayah tidak berpenghuni di tepi barat yang dikuasai oleh Israel. Dan orang-orang Palestina harus memiliki izin jika ingin mendirikan bangunan di wilayah ini, di mana terdapat sekitar 500.000 warga Israel yang menghuni wilayah ini. Tapi, yang menjadi masalah terbesar bagi kedua negara adalah Yerusalem. Lalu, kenapa Yerusalem menjadi sangat penting bagi mereka? Pertama, Yerusalem dicaplok oleh Israel setelah perang 6 hari. Meskipun sebelumnya dipisah oleh garis hijau. Mereka berusaha mendirikan bangunan yang bersifat religius secara hati-hati yang memungkinkan 3 agama utama bisa berkunjung ke Yerusalem. Mengingat ada orang Arab atau Muslim yang tinggal di timur Yerusalem sebelum tahun 1967 dan keturunannya bisa tinggal secara permanen dan menjadi warga negara Israel. Namun sampai hari ini pencaplokan Yerusalem tidak pernah benar-benar bisa diterima dan mayoritas negara anggota PBB tidak pernah mengakui aneksasi Yerusalem oleh Israel. Sebab sebagian besar negara PBB menginginkan Yerusalem harus berada di bawah status internasional. Lalu, apa sebenarnya yang diributkan oleh semua orang mengenai Yerusalem ini? Jawaban singkatnya adalah karena di kota ini terdapat tempat suci bagi orang Yahudi dan tempat suci ketiga bagi orang Islam, yaitu Temple Mount atau Bait Suci dan Al-Haram Asy-Syarif atau Masjid Al-Aqsa bagi umat Muslim. Al-Haram Asy-Syarif juga tempat di mana umat Muslim percaya Nabi Muhammad SAW naik ke surga dan ini adalah salah satu tempat paling suci dalam agama Islam.
Menurut sejarah, tempat ini diklaim sebagai kuil Yahudi pertama dan kedua yang berdiri ribuan tahun lalu, sampai akhirnya dihancurkan oleh Kekaisaran Babilonia dan kemudian dibangun lagi, tapi kembali dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Kuil itu kemudian dibangun menjadi kuil bagi Dewa Yupiter sampai Bani Umayyah masuk di abad ke-7. Lalu dibangun kubah batu atau Kubat As-Sakhra yang terletak di Baitul Maqdis. Ini adalah seni bangunan agung Islam pertama yang didirikan antara tahun 685 Masehi hingga 691 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Kerajaan Umayyah. Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa di kota Yerusalem merupakan salah satu tempat suci ketiga selain Ka'bah dan Masjid Nabawi. Masjid Al-Aqsa memiliki 4 bangunan masjid yang bisa digunakan untuk beribadah bagi umat Islam. Tidak jauh dari Masjid Al-Aqsa, kita bisa melihat tembok ratapan yang sakral bagi umat Yahudi. Tembok ini menempel di bagian belakang masjid. Bagi bangsa Yahudi, tembok ratapan adalah situs religi yang sangat penting dan sakral. Di depan tembok ini, mereka biasa berdoa dengan khusyuk dengan satu tangan menyentuh dinding tembok ratapan. Kaum Yahudi percaya bahwa lokasi ini merupakan lokasi batu fondasi penciptaan bumi dan tempat di mana Ibrahim bersiap untuk mengorbankan anaknya Ismail. Tembok ratapan merupakan tempat terdekat bagi kaum Yahudi untuk berdoa ke Maha Kudus. Dan setiap tahunnya jutaan orang Yahudi dari seluruh dunia melakukan ziarah. Impian orang Yahudi adalah mendirikan kuil di Bait Suci untuk ketiga kalinya. Tapi orang Muslim tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kota terbesar selain Yerusalem adalah Haifa dan Tel Aviv yang terletak di tepi pantai. Sementara bandara tersibuk Israel adalah Ben Gurion International Airport, Bandara Elliot Ramon, dan Bandara Internasional Haifa Meikeli. Beberapa tempat terkenal yang ada di Israel antara lain adalah Kawah Rosh Hanikra, Reruntuhan Kaisaria, Masada National Park, Kuil Saint George, Gereja Makam Kudus, Kuil Buku, Eid Synagogue, Gua Zedekiah, Makam Nabi Samuel, Bethlehem dan Galilea, Bukit Zaitun, Taman Getsemani, Reruntuhan Yeriko, dan Gunung Karmel. Rata-rata semua tempat tersebut merupakan situs bersejarah. Israel terletak di wilayah Timur Tengah yang dikenal dengan Levant, yaitu daratan yang berbatasan dengan pesisir laut Mediterania dan dikenal memiliki wilayah subur dan gersang serta menjadi tempat bagi bermacam flora dan fauna. Negara ini dibagi menjadi 4 wilayah geografis, antara lain wilayah dataran pesisir yang menjadi tempat tinggal bagi 3/4 penduduk Israel, wilayah tengah atau Bukit Yudea yang terletak di sebelah utara, dan wilayah tepi barat Palestina, lalu ada Gurun Negev di bagian selatan, dan lembah celah Yordan yang mengelilingi sungai terpanjang di negara ini. Lembah ini juga dijadikan sebagai perbatasan timur bagi Israel. Gunung tertinggi yang ada di Israel adalah Gunung Hermon yang terletak di antara garis hijau. Di distrik utara juga terdapat Gunung Meron yang juga merupakan gunung tertinggi. Yang cukup menarik adalah Sungai Yordan terbentuk karena hasil dari kesalahan sistem perubahan laut mati yang berlokasi tepat di pertemuan antara lempeng tektonik Afrika dan Arab. Ini berarti bahwa Israel kadang mengalami gempa bumi berpotensi besar rata-rata setiap 80 tahun sekali. Di ujung Sungai Yordan terdapat Laut Mati yang merupakan titik terendah di bumi, berada di sekitar 430 meter di bawah permukaan laut. Di bulan Mei dan September curah hujan jarang terjadi, membuat cadangan air menjadi sangat langka. Untuk mengatasi hal ini,
Israel membangun sistem irigasi yang unik di mana air bisa langsung menuju ke akar tumbuhan dengan sedikit penguapan. Hingga saat ini, Israel merupakan negara dengan persentase tertinggi penggunaan air daur ulang, tenaga surya per kapita, dan negara dengan perusahaan ramah lingkungan terbanyak di dunia. Meski terbilang sukses, namun awalnya cukup sulit untuk dilakukan. Mereka harus menguras rawa dan menanamnya dengan pohon sitrus, membuat terasering, dan mengubah aliran irigasi agar nyamuk tidak berkembang. Setelah 20 tahun, Israel akhirnya berhasil bebas dari penyakit malaria. Tidak hanya itu saja, hewan-hewan lain juga mulai berkembang biak seperti ibex nubia, oryx, katak hijau, dan burung upupa atau burung hudhud yang menjadi hewan nasional mereka. Orang-orang Israel berpendapat bahwa kemajuan pertanian mereka disebabkan oleh program kibbutz, yaitu semacam program penyatuan tenaga kerja dan sumber daya demi kemajuan ekonomi dan sosial. Meskipun mayoritas penduduk Israel adalah orang Yahudi, tapi tidak semua dari mereka mengikuti aturan kosher atau aturan halal dan haram menurut agama Yahudi, tapi menghindari makanan yang mengandung babi. Penduduk Israel juga memiliki persentase tertinggi vegan per kapita, yaitu sekitar 5% dari seluruh penduduknya. Perekonomian Israel bergantung pada usaha bebas dan kewirausahaan, serta sektor sains dan medis. Sampai saat ini ada sekitar lebih dari 4.000 perusahaan teknologi. Dari sekitar 500 perusahaan teknologi terbesar di dunia, lebih dari 80-nya memiliki cabang di Israel. Dengan terbatasnya area pertanian dan lapangan pekerjaan, orang-orang Israel sadar bahwa penting bagi mereka untuk menghasilkan uang dari kecerdasan mereka. Lalu, bagaimana caranya menghasilkan uang tanpa menghabiskan banyak tempat? Jawabannya adalah melalui penelitian dan pemrograman. Israel merupakan negara terbaik untuk modal kewirausahaan di dunia sejak meningkatnya investasi modal usaha dari 20 sampai lebih dari 500 di tahun 90-an. Tel Aviv juga berada di peringkat kedua sebagai pusat teknologi terpenting setelah Silicon Valley, sementara Israel berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan perusahaan yang paling banyak terdaftar di Nasdaq setelah Amerika Serikat dan Cina. Sebagai tambahan, Israel berada di peringkat ke-30 sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, berdasarkan nominal produk domestik bruto per tahun 2021. Ini artinya, meskipun di tengah kontroversi yang ada, Israel bisa berhasil maju dalam inovasi teknologi. Beberapa produk teknologi buatan Israel antara lain adalah Waze, merupakan aplikasi penunjuk jalan. Sebelum dibeli oleh Google, aplikasi ini adalah teknologi yang dihasilkan oleh negara Israel, tepatnya di kota Tel Aviv. Kemudian memory stick atau USB flash merupakan sebuah memori penyimpanan besar untuk menyimpan file, gambar maupun video dalam bentuk kecil yang sering kita gunakan sehari-hari. Teknologi memory stick tersebut ditemukan oleh ilmuwan asal Israel bernama Dov Moran. Lensa kamera ganda ponsel yang dikembangkan oleh perusahaan asal Israel, Core Photonics. Lensa tersebut dapat menghasilkan gambar sejernih kristal, bahkan ketika fungsi zoom digunakan. Lalu ada juga electro-optic sensor, merupakan sebuah wearable device yang dapat digunakan sebagai alat ukur kesehatan pada jam tangan pintar. Alat ini dikembangkan oleh perusahaan asal Israel yang berpusat di kota Haifa. Alat ini dapat mengukur detak jantung. Kemudian, komponen jaringan internet dan perangkat komputer yang satu ini, yaps, Intel Integrated Electronics. Berkat Intel juga, kemudian banyak hal bisa berjalan sebagaimana mestinya seperti hari ini. Dalam banyak hal, Israel merupakan negara yang memiliki konflik yang bersifat abadi, dan orang-orang yang menjadi penduduknya saat ini merupakan generasi selanjutnya yang masih membawa pertikaian dari para leluhurnya. Negara ini memiliki populasi sekitar lebih dari 9,2 juta jiwa
Dan jika ditambah dengan penduduk yang berada di tepi barat, maka total populasinya menjadi sekitar 13 juta jiwa. Hanya Israel yang menjadi negara dengan pemerintahan Yahudi di dunia, dengan sekitar setengah dari total populasi orang Yahudi di dunia berada di Israel. 75% penduduk Israel merupakan etnis Yahudi dan 75% dari seluruh populasi tersebut adalah orang-orang Yahudi Mizrahi yang awalnya datang dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Lalu ada 17% etnis Ashkenazi, sementara 8% sisanya adalah etnis Sephardic, serta Yahudi Asia dan Afrika. Sementara itu, seperempat penduduk non-Yahudi adalah orang-orang Arab. Israel memiliki sistem masyarakat dan tempat tinggal yang unik, yang tidak bisa ditemukan dimanapun. Tidak semua orang Israel adalah orang Yahudi, dan tidak semua orang Palestina atau Arab adalah Muslim. Ada banyak orang Kristen dari bangsa Israel, Arab, atau Palestina. Bahkan di Israel pun terdapat pemeluk agama Hindu, Buddha, dan Bahai. Tapi banyak dari mereka yang tidak mempraktikkan agama mereka seperti biasanya. Saat ini 1 dari 3 penduduk Israel lahir di luar negeri dan 9 dari 10 penduduk di sana adalah imigran atau keturunan imigran. Hal ini terjadi karena adanya undang-undang kepulangan atau disebut sebagai aliyah, yaitu sebuah konsep budaya Yahudi yang penting dan dasariah dari Zionisme, sehingga konsep ini ditempatkan dalam undang-undang kepulangan ke Israel yang mengizinkan setiap orang Yahudi hak hukum untuk mendapatkan bantuan berimigrasi dan menetap di Israel, serta kewarganegaraan Israel secara otomatis. Ada sebuah organisasi non-profit yang mendanai perjalanan bagi orang Yahudi di seluruh dunia untuk membiayai perjalanan gratis ke Israel selama 10 hari bagi orang dewasa dari umur 18 sampai 25 tahun. Sepanjang sejarah, orang-orang Yahudi banyak yang tersebar ke seluruh dunia, tapi hanya sedikit dari mereka yang tinggal di Israel, terutama di Yerusalem. Intinya, di zaman yang modern, negara Israel lahir dari paham Zionisme, yaitu sebuah gerakan yang muncul pada abad ke-19 oleh Theodor Herzl, yang mengusulkan agar orang-orang Yahudi harus berusaha merebut kembali tanah leluhur mereka. Selama bertahun-tahun setelahnya, banyak orang-orang Yahudi pindah ke Israel, lalu Kekaisaran Ottoman runtuh dan wilayah Israel jatuh ke Palestina di bawah Inggris Raya. Kemudian setelah deklarasi Balfour dibuat, Inggris Raya menyerahkan masalah ini ke PBB. Dan akhirnya PBB setuju untuk membentuk negara baru bernama Israel pada tahun 1948. Untuk pertama kalinya orang-orang Yahudi akhirnya memiliki negara setelah lebih dari ribuan tahun lamanya. Sementara itu, berdasarkan sejarah kuno, wilayah Israel dulunya banyak dikuasai oleh kerajaan, kekaisaran, dan negara-negara kuat lainnya. Tapi dari penemuan benda bersejarah, terbukti bahwa dulunya memang pernah ada orang Yahudi kuno yang bermukim di wilayah ini. Memang banyak perdebatan mengenai keabsahan sejarah tersebut, tapi para sejarawan saat ini setuju bahwa kerajaan Israel pertama memang pernah ada di abad ke-9 sampai ke-10 sebelum Masehi. Lalu kemudian kerajaan ini dikuasai oleh Assyria baru dan kemudian direbut oleh Babylon. Seiring waktu, orang-orang Persia mulai masuk ke wilayah ini, juga orang-orang Yunani, Romawi, dan Bizantium. Setiap dari mereka mempunyai bukti dokumen bahwa orang Yahudi memang dulunya pernah menghuni wilayah tersebut. Berdasarkan sejarah itulah yang membuat orang Yahudi ingin merebut tanah leluhur mereka. Meskipun begitu, hal tersebut tidak menutup fakta bahwa selama zaman diaspora Yahudi, banyak sekelompok orang Yahudi yang pergi meninggalkan tanah mereka dan kemudian menetap dan berkembang di negara lain. Konflik Israel dengan Palestina adalah konflik yang sepertinya sudah mendarah daging di antara kedua negara ini.
Orang-orang Palestina merasa jika Israel telah merebut hak-hak mereka dengan pendudukan militer paling lama di dunia, mencaplok wilayah mereka secara ilegal, menelantarkan penduduk Palestina, dan menguasai sumber daya mereka. Sementara itu, Israel berpendapat bahwa mereka telah menawarkan solusi perdamaian dengan Palestina yang telah dilakukan sebanyak 5 kali, antara lain melalui Komisi PIL, Resolusi PBB tahun 1947, lalu terjadi penolakan penawaran wilayah oleh Liga Arab di akhir tahun 60-an, dan penolakan Yasser Arafat di David Camp di akhir tahun 90-an, kemudian penolakan penawaran oleh Mahmud Abbas di tahun 2008. Semua usaha perdamaian tersebut ditolak oleh Palestina karena mereka merasa bahwa wilayah yang diakui oleh Israel merupakan tanah leluhur mereka. Dan Palestina tidak mau menerima otoritas Yahudi yang dibantu oleh kekuatan kolonial dari Eropa dan imperialisme Amerika Serikat. Sementara Israel juga menganggap bahwa tanah tersebut juga merupakan tanah leluhur mereka jauh sebelum bangkitnya industri Eropa dan khilafah serta otoritas Islam. Pada intinya, perselisihan di antara kedua negara ini awalnya merupakan perselisihan antar penduduk dengan nasionalisme yang tinggi. Dan pada kenyataannya, tidak semua orang Yahudi adalah Zionis dan tidak semua orang Palestina ingin mengusir orang Israel dari tanahnya. Faktanya, ada beragam orang di Israel. Di jalan-jalan Tel Aviv, kita bisa melihat orang-orang kulit putih, orang-orang kulit hitam, Asia, Arab, Kristen, Hindu, Muslim, dan tentu saja Yahudi. Tidak ada budaya Israel yang utuh karena pada dasarnya banyak dari mereka yang hidup berpencar. Tapi setidaknya ada kebiasaan umum seperti bar atau bat mitzvah, orang-orang yang memakai kippah atau yarmalke, pernikahan dengan kanopi huppah, perayaan Hanukkah atau penahbisan, Paskah Yahudi, Yom Kippur, Purim, dan Rosh Hashanah. Di Israel, semua warga negara berusia 18 tahun yang memeluk Yahudi, Druze, atau yang berlatar belakang Circassia, kelompok etnik dari kawasan Kaukasus Barat Laut, wajib mengikuti wajib militer selama 2,5 tahun untuk laki-laki dan 2 tahun untuk perempuan. Tidak sedikit warga Israel yang menolak wajib militer, baik karena alasan medis, keluarga, maupun agama. Namun biasanya penolakan ini tidak diungkapkan secara terbuka, apalagi karena alasan ideologis, seperti yang dilakukan Shahar Peretz yang dijebloskan ke penjara sebanyak 3 kali. Dirinya memutuskan untuk menolak masuk wajib militer karena tidak ingin menjadi bagian dari penindasan terhadap jutaan orang yang hidup di tepi barat dan jalur Gaza. Terlepas dari semua itu, negara ini juga banyak memiliki tenaga ahli dan menjadi salah satu negara paling berpendidikan di dunia, dan negara dengan persentase tertinggi yang setiap warga negaranya masuk ke universitas karena standar hidup di Israel merupakan yang tertinggi di Timur Tengah, serta memiliki ekspektasi hidup tertinggi di dunia. Beberapa orang-orang terkenal yang merupakan keturunan Israel antara lain adalah Natalie Portman, Gene Simmons, Bar Refaeli, Ilan Raymond, Gal Gadot, Mayim Bialik, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, Salim Jobran, Guy Oseary, Golda Meir, Arnon Milchan, Omri Caspi, Sharon Cohen, dan Yael Arad. Sementara itu, Albert Einstein bukanlah orang Israel. Meskipun terlahir dari keluarga Yahudi, Einstein tidak serta-merta mendukung apa saja yang kaumnya lakukan. Salah satunya untuk mendirikan negara Israel. Dalam beberapa kesempatan, seringkali Einstein menyatakan tidak setuju dengan berdirinya Israel. Tapi ia pernah ditawari menjadi presiden Israel, tapi ia menolaknya. Saya lebih memilih melakukan perjanjian dengan orang Arab dengan tujuan agar bisa hidup berdampingan ketimbang harus membangun negara untuk orang Yahudi.
Pernyataan tersebut diucapkan salah satu pria paling jenius di muka bumi ini pada 17 April 1938 saat melakukan pidato di Commodore Hotel, New York City. Pernyataan ini sendiri kemudian menjadi bukti seperti apa pandangan pribadi sang profesor terhadap Zionisme. Apa yang dilontarkan Einstein ini memang mengejutkan, mengingat dirinya adalah seorang Yahudi dan pernah menjadi korban kekejaman Nazi. Perlu kita ketahui bahwa Nazi sangat benci dengan Yahudi, sehingga menyiksa dan mengusir siapa saja yang berdarah Yahudi dari daerah jajahannya. Selama setengah abad belakangan ini, Israel berusaha membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara lain seperti India. Penduduk Israel gemar mengunjungi India setelah penugasan militer selesai. Perdana Menteri Narendra Modi adalah Perdana Menteri India pertama yang berkunjung ke Israel untuk pembicaraan diplomasi. Kedua negara ini saling bekerja sama terutama dalam masalah konflik Timur Tengah. Sementara di benua Eropa, negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Rusia memiliki hubungan dekat dengan Israel karena ada banyak etnis Yahudi Ashkenazi yang berimigrasi ke sana. Lalu di Timur Tengah ada 4 negara Arab yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sementara Mesir dan Yordania adalah 2 negara yang masih enggan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Setelah menandatangani perjanjian damai di tahun 1979 dan 1994, kedua negara tersebut hanya menganggap hubungan dengan Israel hanya di atas kertas saja. Dan di luar itu mereka tetap memiliki pandangan buruk terhadap Israel. Namun, negara-negara Muslim lain seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turki yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan memiliki kedutaan di Tel Aviv. Pada tahun 1950, Turki secara resmi menjadi negara mayoritas Islam pertama yang mengakui keberadaan Israel. Meskipun akhir-akhir ini terjadi perselisihan politik di antara mereka, namun kedua negara ini tetap menjalin hubungan dagang yang baik. Tapi dari semua negara tersebut, yang paling dekat dengan Israel tidak hanya berbisnis dalam bidang teknologi, minyak, dan gas saja, tapi banyak warga Yahudi Azerbaijan yang sering pulang kampung ke Azerbaijan. Dan bukan hal yang mengejutkan jika Amerika Serikat menjadi sahabat terdekat Israel, sebab Amerika banyak berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan Israel. Negara itu juga memiliki populasi orang Yahudi tertinggi setelah Israel. Kedua negara ini juga banyak bekerja sama dalam perdagangan dan militer. Kamu tahu, logika membawamu dari A hingga Z, tapi imajinasi akan membawamu ke semua tempat. Dan disinilah kamu bisa menemukan apapun yang ada di dalam planet ini. Seperti biasa, jika kamu ingin aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Some believe their heart, and some just feel for free.